Pada abad ke-15 dan 16, bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan ekspedisi ke seluruh penjuru dunia. Masa-masa penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa kemudian dikenal dengan zaman penjelajahan samudra. Terdapat 6 latar belakang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang pertama yaitu kisah perjalanan Marco Polo pada tahun 1254 hingga 1324. Nah, jadi perjalanan kisah Marco Polo ini menambah minat Eropa terhadap Asia dan rempah-rempah. Lalu, memotivasi bangsa Barat untuk menjelajahi samudra guna menemukan jalur langsung ke wilayah yang ia deskripsikan. Lalu yang kedua, itu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 sehingga jalur perdagangan ikut tutup. Nah, jadi jatuhnya kota Konstantinopel ini pada tahun 1453 terjadi karena penaklukan Kaisar Ottoman mengalahkan Kaisar Bizantium sehingga mengakibatkan jalur perdagangan penting antara Asia dan Eropa tutup. Hal tersebut mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra supaya mereka bisa menemukan rempah-rempah dan barang-barang berharga dari timur. Lalu yang ketiga itu ada memiliki kebutuhan dan keinginan akan rempah-rempah. Nah, pada masa itu rempah-rempah sangat berharga dan banyak dicari di Eropa. Lalu hal tersebut mendorong mereka untuk bisa memperoleh dan mengendalikan sumbernya. Yang keempat yaitu adanya semangat penaklukan Reconquista. Semangat penaklukan Reconquista mendorong bangsa Barat untuk menjelajah karena pengalaman penaklukan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka untuk ekspansi dan penaklukan lebih jauh. Lalu yang kelima, itu penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei tentang teori bumi bulat. Jadi, pengetahuan tentang perubahan pemahaman ilmiah soal teori bumi bulat mendorong bangsa Barat untuk menjelajah dan mencari jalur perdagangan baru yang lebih efisien serta mengarah ke era penjelajahan samudra. Nah, yang terakhir yaitu berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Berkembangnya teknik pelayaran memungkinkan para pelaut untuk menggunakan navigasi baru seperti mengelilingi dunia untuk mencari jalur perdagangan baru tanpa takut jatuh ke tepi dunia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menginjakan kaki di Indonesia. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka tiba di Malaka. Di sana mereka berkeinginan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di sana dan menyebarkan agama Kristen Katolik. Setelah puas di Malaka, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di Maluku. Di sana mereka membangun benteng dan menjalin hubungan dengan pejabat atau penguasa lokal yang ada di sana. Namun, hal itu mendapatkan kecaman dari warga lokal dan bangsa Eropa lainnya seperti Belanda. Spanyol yang di bawah pimpinan Ferdinand Magellan tiba di Nusantara pada tahun 1521. Setelah melakukan perjalanan panjang yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Setibanya Spanyol di Maluku memicu persaingan antara Spanyol dan Portugis karena dianggapnya sebagai pelanggar hak monopoli mereka. Persaingan itu diakhiri dengan adanya perjanjian Saragossa pada 22 April 1529, yaitu dengan Spanyol pindah ke Filipina untuk menjadikannya pusat perdagangan mereka dan Maluku tetap dikuasai oleh Portugis. Belanda memulai ekspedisi pertamanya pada tahun 1596 ke Nusantara yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tiba di Banten dan diterima dan disambut dengan baik pada awalnya. Meski pada awalnya diterima dengan baik karena sikap buruk Belanda dan niat jahat Belanda yang ingin mencari kekayaan, memonopoli perdagangan dan juga mencari daerah jajahan, itu menyebabkan Belanda diusir dari Banten. Belanda diusir dari Banten, namun ia tidak menyerah. Pada tahun 1599, Jacob van Milk memulai ekspedisi keduanya dan mencapai ke Maluku. Ia berhasil dan meraih keuntungan yang besar melalui perdagangan rempah-rempah. Kedatangan Belanda adalah awal dominasi mereka di kawasan tersebut, diperkuat oleh pendirian VOC pada tahun 1602 yang untuk mengendalikan perdagangan Asia. Pada awalnya, bangsa Prancis datang ke Indonesia pada abad ke-19 di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte yang saat itu menguasai Belanda serta wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Napoleon Bonaparte kemudian mengutus Herman William Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1806.
untuk memperkuat Jawa dari ancaman Inggris. Daendels kemudian memperbaiki infrastruktur termasuk jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan dan memperkuat militer. Tetapi kekuasaan Prancis di Indonesia tidak bertahan lama karena kemudian Inggris menyerang dan berhasil merebut Jawa. Bangsa Inggris pada tahun 1602 mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Bangsa Inggris pada tahun 1602 yang tiba di Banten itu dipimpin oleh Sir James Lancaster. Lalu, Sultan Banten memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di daerah Banten. Selain itu juga, bangsa Inggris berhasil mendirikan kantor dagang di berbagai daerah lain seperti Makassar, Ambon, Jepara, dan Jayakarta di tahun 1604. Jalur perdagangan awal mulanya dilakukan oleh rombongan di bawah pimpinan Komandan Francis Drake. Drake berhasil menemukan Maluku, mendapat izin dari ketua setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Setelah itu, Drake kembali berlayar ke Inggris dengan lewat Tanjung Harapan. Keberhasilan Drake membawa rempah-rempah dan menemukan Maluku ini mendapat perhatian lebih dari Inggris di perdagangan Asia Tenggara dan Asia Timur. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa membuat bangsa-bangsa di Eropa ingin mencari jalur baru. Namun kali ini bukan melalui jalur darat yang sudah dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani setelah runtuhnya Konstantinopel. Mereka ingin mencari jalur yang lebih berbahaya dan ekstrim. Nah, laut adalah jalan yang mereka tempuh untuk mencapai surga rempah-rempah di timur Jawa sana, alias Asia Tenggara. Portugis dan Spanyol adalah negara pertama yang melakukan ekspedisi ini. Portugis sampai ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 1.200 orang dan 18 buah kapal. Lalu pada tahun 1512 Portugis sampai ke Maluku untuk mendapatkan akses penuh atas rempah-rempah di sana. Mereka tidak hanya membesarkan kegiatan mereka di timur saja, namun di barat juga, yaitu tepatnya di Pajajahan. Pada tahun 1522 di bawah pimpinan Henry Lame, Portugis sampai ke Pajajahan dan disambut baik oleh mereka. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran besar. Yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias, mereka mencapai Tanjung Harapan atau biasa dikenal Cape of Good Hope pada tahun 1496. Namun sayangnya mereka kembali dan tidak melanjutkan perjalanannya. Pada perjalanan berikutnya mereka dipimpin oleh Vasco da Gama berhasil mencapai Kalkuta, India pada tahun 1498 yang dikenal sebagai pusat rempah-rempah. Setelah lama menduduki India, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka melanjutkan perjalanan ke Malaka pada tahun 1511. Lalu dari Malaka, mereka melanjutkan ekspedisi ke Maluku yang biasa dikenal sebagai pusat rempah-rempah dengan Antonio de Abreu dan Francisco Sasio pada tahun 1512. Lalu adapun rute perlayaran bangsa Portugis. Pertama yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias, mereka melakukan pelayaran dimulai dari Portugis lalu ke Tanjung Harapan dan kembali lagi. Lalu yang kedua di bawah pimpinan Vasco da Gama, mereka melakukan lagi perjalanan dari Portugis ke Tanjung Harapan, lalu ke Kalkuta, India dan menetap lama di sana. Lalu di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka melanjutkan dari Kalkuta, India ke Malaka. Dan yang terakhir di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Sasio, mereka melanjutkan dari Malaka ke Maluku. Pelayaran Spanyol berbeda dengan pelayaran Portugis dikarenakan Spanyol memiliki hak eksklusif atas wilayah barat berdasarkan perjanjian Tordesillas. Lalu pelayaran Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika namun tidak mencapai Indonesia. Selanjutnya Spanyol akhirnya mencapai Indonesia di bawah pimpinan Ferdinand Magellan yang mencapai Filipina sebelum ia tewas. Lalu selanjutnya pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian yang membawa ekspedisi dari Spanyol hingga ke Maluku, lalu kembali lagi ke Maluku melalui Tanjung Harapan yang membuatnya menjadi ekspedisi pertama mengelilingi bumi. Lalu ada pula jalur pelayaran dari bangsa Spanyol hingga ke Indonesia, yaitu dari Spanyol lalu ke Samudra Atlantik, lalu ke Selat Magellan, lalu ke Filipina, lalu ke Maluku. Nah, yang dipelopori oleh Christopher Columbus yaitu dari Spanyol hingga ke Samudra Atlantik, lalu San Salvador, lalu ke Haiti. Lalu yang kedua ya ada Ferdinand Magellan dan juga
Juan Sebastian, yaitu dari Spanyol ke Samudra Atlantik, lalu ke Selat Magellan, lalu ke Samudra Pasifik, lalu ke Filipina dan juga langsung ke Maluku. Belanda juga melakukan penjelajahan samudra setelah dilarang bertransaksi di Lisabon. Penjelajah pertama Belanda yang mencapai Nusantara yaitu Cornelis de Houtman yang mengikuti jalur Portugis namun langsung menuju pelabuhan Banten melalui jalur Selat Sunda. Sebelumnya, Barents mencoba mencari rute ke timur melalui jalur ke utara. Namun sayang, ia gagal dikarenakan tidak menguasai medan dan terjebak es di kutub utara. Barents meninggal saat perjalanan pulang dan namanya diabadikan menjadi nama laut. Jalur pelayaran Belanda ke Indonesia yaitu Inggris, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Pelabuhan Banten. Laksamana Francis Thomas Galbaud Dufort memimpin armada Prancis dari Pelabuhan Brest atau Marseille menuju Tanjung Harapan pada pertengahan abad ke-18 untuk memperkuat koloni di Samudra Hindia dan untuk membuka jalur menuju Asia Tenggara. Charles Henry de Ensting melanjutkan ekspedisi ini pada akhir abad ke-18 untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah hingga Nusantara. Jean-Baptiste Cecil pada awal abad ke-19 membantu navigasi armada melalui Selat Sunda dan Malaka menuju Batavia dan Makassar. Dan yang terakhir yaitu Herman Willem Daendels yang diutus oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1806 untuk memperkuat dan mengontrol Prancis yang ada di Jawa. Rute perjalanan Prancis ke Indonesia yaitu dimulai dari Pelabuhan Prancis, lalu ke Tanjung Harapan, lalu ke Samudra Hindia, lalu ke Selat Sunda atau Malaka, lalu ke timur ke Pulau Samudra, dan yang terakhir sampai di Jawa. Keberhasilan Portugis menemukan Maluku menjadikan Lisabon sebagai pusat perdagangan rempah di Eropa, yang menguntungkan Inggris. Namun setelah bentroknya Inggris dan Portugis, Inggris jadinya ada nih sumber rempahnya, jadi mereka ingin mencari sumber rempah baru. Tokoh pelayaran Inggris, Francis Drake dan Thomas Cavendish sampai ke Nusantara melalui jalur Magellan. Namun pengaruh mereka kalah oleh Belanda di Banten. Jadinya mereka mempusatkan kegiatan mereka di India melalui Aceh dengan Maluku sebagai wilayah pertama yang mereka jelajah di Indonesia. Adapun jalur pelayaran Inggris ke Indonesia, Inggris ke Samudra Pasifik, lalu ke Selat Magellan, lalu ke Samudra Pasifik, lalu ke Filipina, lalu lanjut ke Maluku atau Ternate. Di Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan ada beberapa budaya yang berasal dari bangsa barat yang ditetapkan di Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini. Contoh yang pertama yaitu pemerintah kolonial yang menggunakan bahasa Belanda yang mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu banyaknya kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan juga bahasa Inggris. Contohnya yaitu handuk yang berasal dari bahasa Belanda yaitu handdoek, dan yang kedua yaitu sepatu yang berasal dari bahasa Portugis yaitu sepatu, dan yang ketiga yaitu buku yang berasal dari bahasa Inggris yaitu book. Nah, contoh yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Eropa yang memperkenalkan elemen budaya baru ke Indonesia yang contohnya seperti musik internasional, tarian, dan juga bangunan bersejarah.